Kami dari kelompok 1 akan memperagakan salah satu olahraga pada ibu hamil, yaitu senam lantai yang sangat bermanfaat untuk menghadapi persalinan. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, dengan saya sendiri, Devita Nurindasari, sebagai instruktur senam. Di belakang saya ada Sadia. Lalu di sebelah kanan saya ada Dahlia. Kemudian ada Kaifa, ada Dinar, ada Bintang, ada Zahra, dan ada Aas. Baik, kita akan mulai pembuatan video gerakan senam hamil. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Baik kan? Baik. Nggak ada keluhan-keluhan yang menyakitkan, menyesakkan? Aman? Udah rutinan konsultasi rutinan? Alhamdulillah ya, kita sekarang ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya setelah kita kemarin menyelesaikan kelas-kelas sebelumnya. Dan sekarang akhirnya kita akan melakukan senam hamil. Nah, kenapa sih sebenarnya ibu-ibu ini harus melakukan senam hamil di kehamilannya? Karena senam hamil ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu hamil untuk kehamilan. Salah satunya nih Bu, pertama melatih otot-otot perut, otot-otot panggul, pinggang, dan juga ligamen-ligamen sekitar panggul untuk persiapan persalinan nanti agar terbantu. Selain itu, senam hamil juga bermanfaat untuk melatih pernafasan. Karena kan di kehamilan ini semakin besar, pernapasannya makin berat, makin sulit. Jadi diharapkan dengan melakukan senam hamil ini bisa melatih pernapasan agar lebih lancar. Selain itu, memperlancar sirkulasi darah kita, kemudian mengurangi pegal-pegal yang dirasakan ibu-ibu selama hamil, juga mencegah atau diharapkan mengurangi kram-kram, baik kram-kram di panggul atau mungkin kram perut atau kram kaki. Nah, yang paling penting adalah senam hamil ini karena kan memperhitungkan kenyamanan, relaksasi. Jadi senam hamil ini akhirnya akan berpengaruh pada psikologis ibu. Jadi mengurangi kecemasan saat menghadapi persalinan nanti, begitu ya Ibu. Lalu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum melakukan senam hamil? Jadi senam hamil ini nggak bisa nih dilakukan oleh semua ibu hamil. Jadi pertama, senam hamil ini itu hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu hamil yang sehat, gitu ya. Maksudnya tidak hamil dengan komplikasi seperti misalkan ada penyakit pernapasan gitu, atau perdarahan, atau abortus berulang, atau riwayat abortus berulang kayak sering keguguran, itu memang harus diobservasi terlebih dahulu. Lalu juga kehamilan ini, senam hamil ini hanya bisa dilakukan oleh ibu hamil dengan usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Jadi sekitar trimester 2 dan trimester 3 menjelang persalinan. Ibu-ibu semua kebetulan trimester 2 ya. Lalu senam hamil ini juga dilakukan tidak boleh tanpa memperhatikan pernapasan. Jadi senam hamil dilakukan dengan tujuan melatih pernapasan. Jadi di setiap gerakannya harus memperhatikan pergerakan pernapasan. Lalu juga ibu hamil dengan penyakit jantung atau penyakit pencernaan atau gastrointestinal itu juga tidak disarankan untuk melakukan senam hamil. Senam hamil ini gerakannya juga simpel-simpel, cocok buat ibu hamil. Jadi ibu-ibu semua nggak perlu khawatir. Ya, bisa kita mulai senam hamilnya? Bisa. Nah, semangat ya ibu-ibu. Kita akan mulai terdiri dari 8 gerakan. Pelan-pelan aja ibu-ibu, kita hadap ke kanan. Ya, pelan-pelan. Hadap ke kanan, boleh luruskan kedua kakinya. Relax aja. Oke. Gerakannya itu kita pakai kaki aja, ya.
kita tegangkan otot kaki kita ke depan, lalu kembalikan lagi ke belakang, depan dan belakang selama 8 kali. Kita mulai ya, saya akan beri hitungnya. Tangan disimpan di bagian belakang badan, ya, direlakskan agar nyaman. Oke, kita mulai ya. 1, tekuk ke depan, 1 ditekuk ke depan, kemudian tekuk ke belakang. Kedua, tekuk ke depan lagi, tekuk ke belakang. 3, tekuk ke depan, tekuk ke belakang. 4, belakang. 5, belakang. 6, ke belakang. 7, belakang, ke depan, ke belakang. Melakukan gerakan senam pada kaki tujuannya yaitu untuk mengurangi kram dan melancarkan peredaran darah. Caranya yaitu duduk dengan tegak lurus dengan kaki diluruskan ke depan, lalu posisi tubuh lurus tegak. Selanjutnya yaitu menarik jari-jari kaki ke arah tubuh seperti ini secara perlahan, lalu lipat lagi ke depan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali secara berulang. Selanjutnya kita tiduran. Kita tiduran ibu boleh tiduran pelan-pelan. Ya. Kepalanya ditarik. Ya. Oke, udah ya, aman. Kakinya ditekuk dua-duanya. Kaki ditekuk dua-duanya. Tangan berada di atas perut. Di atas perut ya. Atas uterus, di atas rahim. Kita latihan pernapasan perut. Kita bernapas saja, napasnya diatur tapi napasnya melalui perut. Jadi nanti ditarik napasnya sambil dikembungkan perutnya. Oke, mulai ya, 8 kali. 1, tarik nafas melalui perut, perutnya dikembungkan. Buang nafasnya. 2, kembungkan perutnya sambil tarik nafas. Buang. Oke, terasa ya perutnya mengembung, terasa. 3, nafas lagi melalui perut. Oke, buang. Pelan-pelan ya tarik nafasnya. 4, nafas lagi, buang. Oke. 5, nafas, kembungkan perutnya, buang. 6, kembungkan perutnya, buang nafasnya. 7, 2 kali lagi, tarik nafas, kembungkan perutnya, buang. Terakhir, 8, kembungkan perutnya, buang. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan gerakan pernapasan pada perut. Nah, gerakan ini bermanfaat untuk meningkatkan konsumsi oksigen pada ibu hamil dan juga janin. Selain itu, gerakan ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kecemasan, membuat ibu rileks dan melatih diafragma pernapasan. Nah, gerakan ini dimulai dengan ibu hamil terlentang dengan rileks. Lalu, kedua kaki ditekuk seperti ini. Lalu, kedua tangan diletakkan di atas perut. Lalu kembungkan perut dan bernafas dengan perut. Lakukan sebanyak 8 kali secara berulang. Tiduran rileks ya ibu-ibu, tangan di samping badan. Tangannya di samping badan, lalu kita tekuk kakinya. Tekuk kakinya senyamannya 45 derajat, rapat ya. Oke, kita mulai gerakannya. Tenaganya dari tangan yang ada di samping. Kita angkat perut dan panggulnya.
kayak gini, bisa dilihat dulu. Ini, oke, nggak perlu tinggi-tinggi, senyamannya aja. Dan kalau udah merasa sakit, berhenti, oke? Selamat datang kali ya. Kita mulai. Selama diangkat, silakan tarik nafas. Dan kalau diturunkan, buang nafas, oke? Kita mulai. 1, naik, tarik nafas. Oke, turunkan sambil buang nafas. 2, naik lagi sambil tarik nafas pelan-pelan. Turunkan. 3, naik, tarik nafas pelan-pelan. Turunkan. 4, naik lagi, tarik nafas, turunkan. 5, tarik nafas, turunkan. 6, tarik nafas lagi, pelan-pelan, turunkan. 7, tarik nafas, oke, turunkan. Terakhir, 8, tarik nafas, tahan sebentar, turunkan. Yang gerakan latihan panggul, yaitu untuk melatih kesendian panggul bagian atas. Yang pertama, tidur terlentang dengan rileks, kedua kaki diangkat dan lutut ditekuk sekitar 45 derajat. Selanjutnya, kedua tangan ditempatkan di bagian samping badan, lalu angkat bagian panggul secara perlahan. Aman ya ibu-ibu? Aman. Selanjutnya kita lanjut ke satu lutut dulu ya. Satu kakinya diluruskan. Boleh kita kaki kiri dulu luruskan seperti ini. Dibuka selebar mungkin. Ya, begitu ya. Diulangi selama 8 kali masing-masing kaki. Oke, bisa dimulai. 1, buka sampai agak tertarik ya. Oke, kembalikan lagi. 2, buka lagi, kembalikan lagi. 3, oke, kembalikan lagi. 4, buka lagi, balikin lagi. 5, buka lagi, oke, kembalikan lagi. 6, kembalikan lagi. 7, kembalikan lagi. Dan 8. Oke, kembalikan dulu kakinya, diturunkan dulu. Nah, kita ganti ke kaki sebelahnya. Oke, sama ya gerakannya. Kita mulai. 1, kembalikan lagi. 2, buka, kembalikan lagi. 4 ya. 3, buka, kembalikan lagi. 4, buka, kembalikan lagi. 5, buka lagi. 5, buka lagi. 6, kembalikan lagi. 6, dibuka, kembalikan. 7, dibuka, kembalikan. Terakhir 8, kembalikan. Oke, diturunkan dulu. Ya, gerakan satu lutut. Manfaatnya itu untuk mengurangi ketegangan otot panggul. Pertama, kita tidur terlentang dengan rileks, kedua tangan di samping, sebelah kaki ditekuk, yang ditekuknya ditekuk, dikeluarkan, dilakukan selama 8 kali. Ya, kita bangun pelan-pelan, miring dulu ibu semua. Miring ke sini, boleh. Hati, lalu diangkat pelan-pelan, dibantu oleh tangan. Itu sudah. Sekarang gerakannya lumayan agak effort. Kita sini
posisi merangkak. Posisi merangkak ini ya. Pelan-pelan. Tangannya di matras ya. Tangan kaki di matras. Pelan-pelan ya ibu. Oke. Kakinya gini aja relax. Ya, senyamannya aja. Oke. Gerakannya punggungnya diataskan, ditarik, lalu dilemaskan ke bawah ya, sampai nanti kepalanya agak mengangkat. Mulai ya? Oke, jangan kali. Bisa kan? Bisa. Jangan terlalu lama juga. Mulai ya. 1, angkat. 2, angkat. 2, lemaskan. 1, pandangan ke bawah, lepaskan, pandangan ke atas. 1, lepaskan. Oke, 5 ya. 5, pandangan ke bawah, lepaskan. 6, lepaskan. 2 lagi. 7, ke atas, lepaskan. Dan 8, tahan sebentar, lalu lepaskan. Oke. Selanjutnya yaitu latihan punggung. Manfaatnya yaitu untuk melatih persendian tulang punggung, melatih otot perut, melatih tulang bagian belakang, mengurangi pegal di pinggang pada ibu. Cara melakukannya yaitu dengan gerakan merangkak. Kedua tangan dan juga lutut menyentuh matras. Kemudian angkat punggung dengan kepala menghadap matras. Tarik nafas. Lalu hembuskan secara perlahan dan dorong punggung ke bawah dengan kepala menghadap ke atas. Lakukan hal tersebut sebanyak 8 kali. Oke, pelan-pelan duduknya. Terus kita duduk sila. Selanjutnya kita bersila, tapi silanya ini. Silanya telapak kaki ketemu telapak kaki. Gak pegel kan? Ya. Tangan di sini. Jadi gerakannya kita mendorong lututnya ke bawah, pelan-pelan aja. Oke, lalu relax lagi, terus nanti ditekan lagi. Oke, pernapasannya diatur, boleh tarik nafas saat menekan lutut. 8 kali ya. Dimulai. 1, 2, 3. 1, tekan, pelan-pelan. Tarik nafas, relax. Tekan lagi. Tarik nafas, relax sambil buang nafas. 2 kali ya. 3, tekan lagi. Tarik nafas, relax. Oke. 4, tarik nafas, buang nafas. 5, tekan lagi. Oke, relax. Tekan ya lututnya. Tekan lagi ke 6. Oke, relax. 7, tekan lagi sambil tarik nafas. Relax, buang nafas. Terakhir 8, tekan sambil tarik nafas. Relax. Selanjutnya ada gerakan duduk bersila. Manfaatnya untuk melatih otot pinggul untuk proses persalinan dan menjaga peredaran darah pada organ reproduksi internal. Caranya, pertama, kakinya sedikit ditekuk, tangan di atas lutut, lalu tekan perlahan, tarik nafas, tekan, buang. Oke. 2, latihan terakhir. Tadi udah 6 gerakan. Selanjutnya kita buka lebar kakinya seperti saat
lebar ya. Begini ya, betul. Oke. Nah, kita simpan. Apa ini tangannya ada di perut. Oke, diraba ya perutnya. Gerakannya nanti kita dipijat pelan-pelan perutnya dari atas ke bawah. Nah, selama dipijat itu kita tarik nafas. Nah, nanti saat relaksasi kita buang nafas dengan posisi kaki tetap seperti ini. 8 kali, bisa ya? Hitung 1, 2, 3, kita mulai. 1, tarik nafas sambil dipijat pelan-pelan. Relax. Nah, silang pelan dipijatnya. Dari atas lagi. 2, pelan-pelan sambil tarik nafas. Oke. Relax. Buang nafas. 3, pelan-pelan lagi dipijat sambil tarik nafas. Relax. Lalu 4, pijat lagi sambil tarik nafas. Relax. Duduk. 5, sambil tarik nafas. Buang. 6, tarik nafas. Relax. Oke. 7, 2 kali lagi. Pijat dari atas ke bawah sambil tarik nafas. Relax. Terakhir 8, sambil tarik nafas dipijat. Oke. Relax. Selanjutnya itu adalah gerakan latihan badan. Tujuannya itu untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan dan juga membantu gerakan nafas. Caranya yaitu pertama, kedua kaki disimpan di depan, lalu dibuka dengan lebar. Lanjut, kedua tangan disimpan di bagian perut. Selanjutnya itu lakukan pijat ringan ke bawah sambil melakukan tarik nafas. Lalu keluarkan. Lakukan itu selama 8 kali. Relax dulu badannya, relax dulu. Relax dulu pelan-pelan. Mau selanjutnya silakan. Masih ada 2 atas. Kaki luruskan. Pegang. Langsung dulu. Dibuat apa ya? Oke. Kita miringkan dulu kakinya ditekuk kayak posisi yang ya tekuk. Kita hadap ke sini pelan-pelan, condong ke sebelah kanan. Kemudian ada 2 tangan. Nanti saat tidur kita akan tidur, tangan kiri berada di depan badan dan tangan kanan berada di belakang badan. Seperti ini. Kita mencoba untuk tidur pelan-pelan. Sudah. Kemudian kaki kanan luruskan. Dan bantal yang sudah disediakan bisa disimpan di antara kedua kaki. Jadi apa ini? Sudah? Apakah nyaman? Nyaman. Oke. Gerakan ini merupakan gerakan relaksasi. Silahkan dilakukan dan mengatur nafas, menenangkan emosi, merelaksasikan emosi dan merelaksasikan tubuh. Setelah tadi kita melakukan senam. Pertama kita miringkan kaki terlebih dahulu ke
arah di mana kita akan menghadap saat berbaring. Kemudian secara perlahan dengan tumpuan bahu kita arahkan ke bantal. Dan bantuan bahu dan tangan kiri di depan tubuh dan tangan kanan berada di belakang tubuh. Seperti ini. Kemudian bisa meminta bantuan teman untuk meninggikan bantal di antara kedua kaki. Posisi ini digunakan untuk merawat kaki dan mengatur pernafasan. Dan bisa kemudian setelah melakukan penafasan. Bisa Ibu-ibu sudah selesai senamnya ya. Alhamdulillah. Tadi ada 8 gerakan dan gimana rasanya? Enak Bu, seger. Ya, maksudnya lebih baik ya, maksudnya kebalnya kurang dan nggak ada yang gimana-gimana kan gerakannya maksudnya nggak ada yang menyakitkan. Benar ya. Oke. Nanti kelasnya akan kita lanjutkan dan terima kasih untuk kelas hari ini. Tepuk tangan. Sekian peragaan senam hamil dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.